sudahkah saya bersyukur pada Tuhan, dan sudahkah saya mengampuni orang lain. Kalau sampai ada orang yang kemudian merasa, kok doa-doa saya nggak dikabulkan Tuhan, kok rezeki saya seret ya Romo, kok saya rezeki ini kok susah ya Romo. Mari kita bertanya, sudahkah kita mengampuni kesalahan orang lain? Sudahkah menjadi pribadi yang pengampun? Sudahkah menjadi pribadi yang penuh syukur? Sudahkah menjadi pribadi yang selalu beranggapan atau juga melihat bahwa Allah selalu berkarya dalam hidup? Dan aku kan berseru padamu, Tuhan pengharapanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Mari kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita bawa di dalam doa-doa kita setiap sanak saudara kita yang membutuhkan doa-doa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau selalu memperhatikan setiap orang, meskipun berdosa dan mengingkari Engkau. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami akan belas kasih dan kerahiman-Mu yang menyelamatkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yunus. Yunus sangat kesal hatinya dan marah-marah karena Tuhan mengasihani kota Niniwe. Maka berdoalah ia kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang menyesali malapetaka yang hendak didatangkannya. Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Maka sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi Tuhan bersabda, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar dari kota Niniwe dan tinggal di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak yang menaungi kepala Yunus, agar ia terhibur dari kekesalannya hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah pula datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala. "Layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu?" Jawab Yunus, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Tuhan lalu bersabda,
engkau sayang akan pohon jarak itu, padahal tidak sedikit pun engkau berjerih payah, dan tidak pula engkau menumbuhkannya. Pohon jarak itu tumbuh dalam satu malam, dan binasa pula dalam satu malam. Nah, mana mungkin aku tidak sayang akan kota Niniwe yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, dengan ternaknya yang begitu banyak. Padahal mereka itu tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan sungguh mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Haleluya, 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 haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sehat? Di dalam kehidupan kita seringkali menemukan hal-hal yang memang patut disyukuri, atau dengan kata lain kita selalu diajak untuk bersyukur. Hari ini kita melalui bacaan yang pertama dan juga bacaan Injil, ada satu ajakan yang bagi kita menjadi ajakan yang bisa kita coba untuk kita jalani setiap hari, yakni bersyukur atas orang-orang ataupun juga saudari-saudara kita yang bertobat. Seringkali di dalam kehidupan kita lupa untuk bersyukur atas saudari-saudara kita yang bertobat. Coba kita lihat kehidupan kita sehari-hari, diri kita pribadi saja, tidak usah orang lain.
Kita mencoba melihat diri kita pribadi saja. Ketika kita menemukan orang yang bertobat, apa yang menjadi sikap kita? Apakah kita langsung bersyukur pada Allah bahwa ada orang yang bertobat yang dulu kita kenal sebagai seorang yang wah uripe ora cetha gitu misalnya. Lalu dia bertobat. Ataukah cenderung kita menjadi orang-orang yang kalau pada zaman ini dikatakan sebagai orang yang nyinyir gitu kan. Orang yang nyinyir, wong salah dinyinyiri. Sekarang bertobat juga sama. Tumben nih orang ini kayak gini nih. Tumben nih. Wah, kata-kata macam itu seringkali lalu mewujudkan kita yang kurang bersyukur atas orang yang bertobat. Suatu ketika saya menemukan, bukan suatu ketika, tetapi beberapa kali saya menemukan ada peristiwa-peristiwa kehidupan di mana kita lalu menjadi pribadi-pribadi yang sangat sukar untuk bisa bersyukur atas pertobatan saudari-saudara kita. Suatu ketika di suatu tempat atau di suatu paroki saya menemukan ada orang yang dulu memang dikenal sebagai preman. Badannya tatoan. Nah ini orang ini lalu terpilih menjadi prodiakon. Dulu terkenal sebagai preman, gaweane mendeman, tetapi hidupnya semakin baik. Meskipun badannya sudah tatoan, tetapi umat mempercayai dia. Ya waktu itu ya kurang tahu apakah itu mempercayai atau mencobai. Karena seringkali ada orang kok mencobai, jajal wong kong ini nek dadeke prodiakon kepiye. Mungkin ya ini kalau mau berpikiran jelek. Atau kalau kita menjadi orang-orang yang nyinyir tadi itu kan, cobai wong iki iso ora. Seringkali kita menjadi orang yang mencobai macam itu, nyinyir. Bukan lalu malah bersyukur. Dia yang dulu seperti itu sekarang bisa menjadi orang yang berkembang dengan sangat baik, hidupnya berubah, bahkan dipilih oleh Allah menjadi prodiakon. Atau misalnya bukan hanya prodiakon, wong sing bejujak, orang yang dulu seperti apa, tahu-tahu kita dapat kabar, wah dadi suster, wah dadi buder, wah dadi romo, wah mah dadi oskop iki. Kita bersyukur pada orang-orang yang akhirnya dipilih Allah dan digunakan oleh Allah untuk menyadarkan kita bahwa Allah berkarya dengan caranya. Maka supaya kita bisa menjadi semakin bersyukur atas pertobatan saudari-saudara kita dan mendukung hidupnya yang semakin baik, maka Tuhan mengajarkan ada doa Bapa kami seperti yang kita baca di dalam bacaan Injil dan setiap hari di dalam perayaan Ekaristi kita doakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Pertama-tama bahwa di dalam hidup kita diajak menyadari bahwa semua yang terjadi pada kehidupan adalah prakarsa Allah. Allah yang mulia, Allah yang kudus. Kalau sudah memiliki kehendak, maka kehendaknya lah yang terjadi. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Tetapi ingat, kita hanya akan mendapatkan rezeki ketika kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Mengampuni bukan berarti hanya, ya wis, saya minta maaf ya, oke, saya memaafkan kamu. Neng bar kuwi neng dinenti kesalahannya saya dungke terus. Nah ini orang-orang yang nyinyir tadi itu. Neng dinenti dungke terus, ketemu orang ini, tak andani, kayak mau gini, ketemu orang lain lagi, tak andani, kayak gini, Tetapi bersyukur, mengampuni ya bersyukur tadi itu, mencoba menerima kehidupan baru yang dialami oleh seseorang, mencoba untuk menerima kehidupan baru yang Tuhan berikan pada orang itu, dan mensyukuri bahwa Tuhan menggunakan hidupnya untuk juga barangkali bisa mengubah hidup kita. Ini yang seringkali sulit. Maka kita disediakan tadi itu doa Bapa kami, itu juga sekaligus menjadi doa untuk mengingatkan kita semua. Satu, bahwa Allah
berprakarsa dalam kehidupan kita. Apa yang baginya dikehendaki untuk terjadi, terjadilah. Dan kita juga diminta untuk selalu bisa bersyukur atas karya Allah itu. Dan kita juga kalau misalnya kita membutuhkan sesuatu, kita patut bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah saya bersyukur pada Tuhan? Dan sudahkah saya mengampuni orang lain? Kalau sampai ada orang lain yang kemudian, atau ada orang yang kemudian merasa, kok doa-doa saya nggak dikabulkan Tuhan, kok rezeki saya seret ya Romo, kok saya rezeki ini kok susah ya Romo. Mari kita bertanya, sudahkah kita mengampuni kesalahan orang lain? Sudahkah menjadi pribadi yang pengampun? Sudahkah menjadi pribadi yang penuh syukur? Sudahkah menjadi pribadi yang selalu beranggapan atau juga melihat bahwa Allah selalu berkarya dalam hidup? Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin bersyukur dalam hidup kita, termasuk mensyukuri orang-orang yang bertobat, sebagaimana Tuhan juga menyarankan dan memperlihatkan itu semua kepada Nabi Yunus dalam bacaan yang pertama. Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai hidup kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, rezeki rohani telah kami terima di dalam perjamuan kudus ini. Semoga peciaran kami di dunia ini senantiasa mengarah kepadamu, seraya menantikan kedatangan kembali Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa, keluarga kita dan komunitas kita dimanapun berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, pergilah dalam damai, misa telah selesai. Syukur kepada Allah.